Apa kabar, Gen Z? Atta di sini, siap untuk meluncur ke misteri luar biasa, pendaratan di bulan. Ingat momen ikonik di tahun 1969? Neil Armstrong mengambil langkah besar bagi umat manusia? Epic, kan? Tapi tunggu dulu karena semuanya akan segera mengejutkan. Beberapa orang percaya bahwa semuanya itu hanya rekayasa, seperti produksi besar Hollywood tepat di planet bumi. Omong kosong? Mungkin. Tapi jutaan orang ragu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, bersiaplah saat kita menjelajahi konspirasi pendaratan di bulan dan memisahkan fakta dari fiksi. Bersiaplah untuk mempertanyakan semua yang kamu pikir kamu ketahui tentang eksplorasi ruang angkasa. Ini akan menjadi epik. Bayangkan ini, saat itu Perang Dingin, dan Amerika dan Uni Soviet terkunci dalam pertempuran sengit untuk supremasi ruang angkasa. Taruhannya, menguasai dunia. Tekanan ada pada Amerika untuk memenangkan perlombaan ruang angkasa. Para ahli teori konspirasi percaya bahwa tekanannya terlalu besar. Mereka mengklaim bahwa alih-alih mengambil risiko pendaratan di bulan yang sebenarnya, Amerika memalsukannya. Mereka mengatakan itu semua difilmkan di studio, menciptakan ilusi bahwa kita telah menaklukkan bulan. Pikirkanlah. Saat itu, teknologi tidak semaju sekarang. Jadi, memalsukannya mungkin tampak lebih mudah daripada benar-benar pergi ke bulan. Mungkinkah pencapaian terbesar dalam sejarah manusia tidak lebih dari tipuan yang rumit? Mari kita selidiki buktinya. Bersiaplah untuk membuat pikiranmu tercengang. Para ahli teori konspirasi menunjukkan beberapa detail aneh dalam rekaman pendaratan di bulan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bayangan para astronot dan objek di bulan tampak aneh? Beberapa orang mengatakan ini menunjukkan pencahayaan buatan digunakan, seperti di lokasi syuting. Dan bagaimana dengan bendera Amerika yang berkibar tertiup angin? Tunggu, tidak ada angin di bulan. Para ahli teori konspirasi mengklaim kesalahan ini menunjukkan bahwa semuanya palsu. Mereka juga mempertanyakan tidak adanya bintang dalam foto. Bukankah seharusnya ruang angkasa penuh dengan bintang yang berkelap-kelip? Tidak adanya bintang, menurut mereka, adalah petunjuk lain bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Ini hanyalah beberapa misteri yang memicu konspirasi pendaratan di bulan. Apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa semuanya bohong? Mari kita selidiki lebih lanjut. Oke, teman-teman. Mari kita realistis sejenak. Para ilmuwan telah membantah teori konspirasi ini berkali-kali. Hal bayangan aneh itu benar-benar dapat dijelaskan dengan cara kerja cahaya di permukaan bulan. Medan yang tidak rata dapat menciptakan ilusi optik, membuat bayangan tampak terdistorsi. Dan bendera yang berkibar dengan bangga itu, sebenarnya itu ditopang oleh tiang teleskopik agar bisa berkibar. Tidak perlu angin, kerutan di bendera, itu hanya karena dilipat rapat untuk perjalanan. Adapun bintang yang hilang, itu semua tergantung pada pengaturan kamera dan waktu pencahayaan. Permukaan bulan yang terang dan pakaian astronot mengaburkan cahaya redup dari bintang-bintang. Jadi, sebelum kamu terbawa oleh konspirasi, ingatlah bahwa sains memiliki penjelasan yang cukup kuat untuk semuanya. Mari kita terus menjelajah. Bagian 5, para ahli berbicara, konfirmasi yang terus bergema. Bukan hanya ilmuwan yang mendukung pendaratan di bulan, para ahli dari seluruh dunia telah memeriksa bukti dan setuju kita pergi ke bulan. Peneliti independen telah menganalisis sampel bulan yang dibawa kembali oleh misi Apollo. Tebak apa? Batuan ini jelas bukan dari bumi. Batuan ini memiliki komposisi dan karakteristik unik yang hanya bisa terbentuk di bulan. Selain itu, negara lain, termasuk Rusia, yang merupakan saingan terbesar Amerika saat itu, telah melacak misi Apollo dan mengonfirmasi keasliannya. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka akan diam saja jika mereka mengira itu bohong? Tidak mungkin. Dengan begitu banyak suara kredibel yang mendukung pendaratan di bulan, jelas bahwa ini bukanlah sulap yang rumit. Jaga agar sel-sel otak itu tetap berdengung. Bagian 6. Mengapa harus dipalsukan? Mengungkap motifnya. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, jika pendaratan di bulan itu nyata, mengapa orang-orang masih percaya pada konspirasi ini? Nah, beberapa orang menyukai misteri yang bagus. Mereka mempertanyakan segalanya dan suka menantang narasi resmi. Yang lain mungkin merasa pernah dibohongi sebelumnya, jadi mereka curiga dengan apapun yang dikatakan pemerintah kepada mereka. Dan jujur saja, pendaratan di bulan adalah momen besar dalam sejarah. Wajar jika beberapa orang merasa sulit untuk mempercayainya.
Tapi begini, memalsukan pendaratan di bulan akan jauh lebih rumit dan berisiko daripada benar-benar pergi ke bulan. Itu akan melibatkan ribuan orang yang merahasiakan rahasia besar selama beberapa dekade. Tidak mungkin kan? Kebenaran ada di luar sana. Bagian 7, Warisan Abadi Apollo 11. Misi Apollo 11 bukan hanya tentang menancapkan bendera di bulan. Itu adalah bukti kecerdikan manusia, keberanian dan kekuatan eksplorasi. Itu mengilhami generasi ilmuwan, insinyur, dan pemimpi untuk meraih bintang. Pikirkan tentang semua teknologi luar biasa yang kita miliki saat ini, karena perlombaan ruang angkasa satelit, GPS, bahkan kasur busa memori. Tak satu pun dari inovasi ini akan mungkin terjadi tanpa ambisi dan tekad yang memicu program Apollo. Pendaratan di bulan adalah pengingat bahwa segalanya mungkin terjadi jika kita menaruh pikiran kita untuk itu. Itu adalah kisah yang pantas untuk dirayakan, bukan diragukan. Mari kita jaga semangat eksplorasi tetap hidup. Bagian 8. Melampaui konspirasi, merangkul pemikiran kritis. Lihat, tidak apa mempertanyakan sesuatu. Berpikir kritis sangat penting, terutama di era misinformasi. Tetapi ketika kita dibombardir dengan teori gila secara online, sangat penting untuk memisahkan fakta dari fiksi. Jangan hanya percaya semua yang kamu lihat atau dengar. Lakukan risetmu sendiri, periksa sumbermu, cari bukti yang kredibel, dan bersikap terbukalah terhadap berbagai perspektif. Ingat, kebenaran biasanya jauh kurang menarik daripada teori konspirasi yang bagus. Jadi, lain kali kamu menemukan klaim yang mengejutkan, mundurlah selangkah dan berpikirlah secara kritis. Kamu mungkin akan terkejut dengan apa yang kamu temukan. Tetap penasaran, teman-temanku. Bagian 9. Kesimpulan, satu lompatan besar untuk kebenaran. Jadi, begitulah teman-teman. Pendaratan di bulan fakta, bukan fiksi. Meskipun teori konspirasi bisa jadi menarik, penting bagi kita untuk mendasarkan diri pada bukti dan logika. Bukti secara luar biasa mendukung fakta bahwa kita memang mendarat di bulan. Itu adalah peristiwa nyata, disaksikan oleh dunia, dan dampaknya pada sains dan teknologi tidak dapat disangkal. Mari kita rayakan pencapaian luar biasa ini, dan terus jelajahi alam semesta dengan pikiran terbuka dan rasa haus akan pengetahuan. Salam damai. Audio Jungle.